Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 13 Januari 2025, emiten-emiten dari sektor CPO menguat. Apakah sekarang saatnya buy untuk emiten di sektor CPO atau buy karena beberapa kondisi dari IHSG kita yang kurang positif belakangan ini? Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini 13 Januari 2025, melemah 1,02%. Di akhir sesi ada bantingan cukup keras ya di menjelang akhir sesi jam 15-an lebih 20 menitan ini. Beberapa emiten-emiten terjadi aksi profit taking, termasuk beberapa emiten di grup Pak PP. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup besar, 10,9 triliun. Net foreign buy 3, triliun, net foreign sale 3,8 triliun. Secara keseluruhan mencatatkan net foreign sale 0,4 triliun. Net foreign buy pada perdagangan 13 Januari 2005 ada TLKM. Asing ada masuk 106 miliar, melemah 0,37%. BRPT 48 miliar, menguat 2,54%. Excel 45 miliar, menguat. BMRI asing ada masuk tipis 33 miliar, melemah. MEDC 28 miliar, menguat karena ada sentimen sektor minyak yang juga mengalami penguatan harganya. Brent melemah 4,07%, asing ada masuk 23,4 miliar. Bekas asing 21,46 miliar, menguat tipis. DAS asing ada masuk 20 miliar, ARA 24,72%. Selamat bagi sobat trader yang masih hold DAS dari sejak trading plan kita dibuat. NKP asing ada masuk 18 miliar, ADIT 11 miliar, Cuan 12 miliar, TPA 12 miliar, dan seterusnya. Wifi, Kija, Indi, SMA, Hill, Adro. Net foreign sale pada perdagangan hari ini BBRI. Akhirnya BBRI kembali dijual asing dengan jumlah cukup besar, 507 miliar. Closing di 3.850, breakdown support 4.000. Melemah 3,99%. PTRO asing ada jualan 155 miliar di markup, kemudian untuk jualan di harga atas. PRMS asing ada jualan 64 miliar, ASI 52 miliar, Raja 18 miliar, Goto 15 miliar, ITMG 13 miliar, Antang 12 miliar, TINS 12 miliar, Buka 10 miliar, INDF 9 miliar, SCBP 9 miliar, CSMR 9 miliar, CTRA, KLBF, dan seterusnya. Masih belum benar-benar tampak IHSG akan bullish di pertengahan Januari ini, namun semoga semuanya segera membaik ya. Kita hanya bisa berdoa. Secara teknikal sesuai dengan bahasan kita sebelumnya bahwa tampaknya IHSG masih belum mampu menembus 20 dan akan terkoreksi lanjutan, dan benar pada perdagangan 13 Januari kembali terkoreksi. Tampaknya masih akan menuju support di 6.930-an IHSG kita karena memang kondisinya juga kurang baik-baik saja disebabkan oleh pelemahan mata uang rupiah. Meskipun begitu masih ada yang menarik dari emiten-emiten sektor CPO. Ini harga minyak kelapa sawit mulai dari tanggal 9 Januari sudah mulai tampak ada pembalikan arah. Harganya mulai ada penguatan, tanggal 10 ada penguatan, dan tanggal 13 hari ini memang menguat cukup tinggi. Karena ada penguatan yang cukup tinggi dari harga minyak kelapa sawit inilah, maka emiten-emiten dari sektor CPO mengalami penguatan yang cukup tinggi. Mari kita bahas beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, mulai dari DAS. DAS Bara Lestari yang pada perdagangan hari ini menguat 24,72%. Secara fundamentologi ada akumulasi kecil oleh AK, CC, ZPAI yang keluar XL, HP, XA, IN, XC. Kita lihat grossnya ya.
diangkat sudah jualan, CP sudah jualan, YP mengangkat sudah jualan, AK mengangkat sudah jualan juga. Namun karena arah sehingga masih akan ada potensi untuk DAS ya penguatan lanjutan, bisa bahkan ke all time high-nya. Namun ya perlu waktu akan ada resisten berikutnya di 5.800. Resisten berikutnya bagi DAS adalah di 5.875. Ada potensi untuk ke 5.875. Jika belum mampu menembus, maka akan terkoreksi. Meskipun begitu, koreksinya sepertinya akan menarik. DAS masih strong uptrend. Low, hair low, hair low. Ada potensi nanti jika terkoreksi ke 5.000 akan menjadi support kuat dari DAS saat ini. 5.000. Pada perdagangan hari ini setelah breakout 5.000 naik kencang. Awalnya breakout di 4.600-an. Ketika breakout 4.600, 4.500 langsung naik ke 4.900. Kemudian berhasil breakout 5.000 langsung naik ke 5.500. Cukup volatil pergerakan DAS pada perdagangan hari ini. Selamat bagi sobat yang sudah akumulasi pelan-pelan DAS. Sudah kita buatkan gambar bahwa DAS berhasil breakout downtrend line-nya. Ya, dari sini sudah kita gambarkan bahwa DAS terjadi breakout downtrend line sehingga pertanda bahwa DAS akan berpotensi melanjutkan penguatan. Di sini sudah breakout downtrend line, konsolidasi benar, ada penguatan lanjutan. Kemudian emiten CPO yang menguat pada perdagangan hari ini, yang pertama adalah DSNG. Dharma Satya Nusantara. Pada perdagangan hari ini menguat 11,98% disertai dengan akumulasi besar oleh ZP, TP, OD yang keluar AK, CC, YU, YP. Kita lihat grossnya, ya ZP masuk cukup besar, baru jualan dikit. TP juga masuk besar 3,8 miliar. Average price ZP yang cukup tinggi. Average price ZP ada di 1055 sedangkan TP di 296. Berarti TP akumulasi ketika di bawah. Nah, yang mengangkat harganya cukup tinggi adalah ZP. Mari kita lihat dari tanggal 3 Januari. Dari tanggal 3 Januari tampaknya memang ZP baru masuk besar pada perdagangan hari ini. Sehingga yang tercatat hanya 4,6 miliar ya. Secara bandar-ruginya juga tampak netral. Berarti masih menarik untuk DSNG. Mengingat ada yang baru masuk yaitu ZP dengan jumlah cukup besar 5,1 miliar dengan average price di 1055, closing di 1075, akan menuju ke resisten di 1080 ini pas di MA 50-nya. Setelah beberapa waktu yang lalu breakdown support di 1080, 1075. Ya, di sini breakdown support 1075 atau di 1080 di sini. Kemudian ini ada penguatan sudah sampai ke resisten. Maka jika sobat trader yakin bahwa DSNG masih akan ada penguatan lanjutan, silahkan untuk spekulasi buy di last price. Namun jika ingin bersabar, ada koreksi-koreksi ke 1000, maka silahkan untuk spekulasi buy. Ini kondisinya sangat uptrend karena masih berada di atas MA 200. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly ya, setelah terkoreksi, konsolidasi, minggu ini ada penguatan. Volumenya masih kecil karena masih hari pertama di minggu ini, namun penguatannya sudah cukup tinggi. Masih uptrend di atas MA 50, di atas MA 200 secara time frame weekly. Maka untuk jangka menengah panjang, DSNG kembali menarik. Silahkan diatur area entry-nya. Jika dapat di harga 980 akan lebih baik pas di MA 20. Jika ada koreksi ke arah MA 20, maka kemungkinan itu adalah harga diskon. Semoga saja. Karena volume pada perdagangan hari ini, volumenya cukup bagus. Berarti penguatannya serius, bukan hanya penguatan pantauan sesaat yang akan dilanjutkan dengan koreksi atau breakdown dari 900. Selama bertahan di atas 900, DSNG masih uptrend.
Kemudian emiten lain yang menguat adalah INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Pada perdagangan 13 Januari menguat 4,69% disertai dengan akumulasi. Kita tambahkan indikator foreign. Asing ada masuk 18,7 miliar. Yang masuk BK, AK, RX, yang keluar NI, ZP, BB, YP. Kondisinya sedang strong downtrend. Terus membentuk lower low. Ini sama dengan harga ketika tahun 2021 untuk INKP. Support kuat 6.000. 6.200. Pada perdagangan sebelumnya di tanggal 10 Januari tampak seperti candle doji. Namun ini masih belum berhasil berada di atas 520 sehingga rawan untuk gagal breakout 520 dan potensi koreksi. Meskipun begitu, volume transaksi pada perdagangan 13 Januari cukup bagus, lebih besar daripada beberapa waktu sebelumnya, menandakan buyernya yang cukup kuat. Mungkin ada sentimen tertentu yang membuat INKP ada penguatan. Sehingga silakan atur area entry-nya. INKP jika ada koreksi ke 6.375 dan mampu bertahan di atas itu, silakan untuk spekulasi buy INKP. Kemudian LSIP, emiten CPO yang juga menguat pada perdagangan hari ini. 13 Januari 2025 menguat 6,81% disertai dengan small akumulasi ternyata. Kita lihat grossnya. Yang masuk TP, CC, YP, yang keluar NI, CP, KK. Masih belum benar-benar serius. Meskipun TP juga akumulasi menarik. Akumulasi dengan tanpa jualan yang besar TP. Dan asing kembali masuk pada perdagangan 13 Januari sebesar 3,6 miliar untuk LSIP PP London Sumatera. Berhasil membentuk pola double bottom dan berhasil breakout resisten di level harga 1000 sehingga LSIP ada potensi untuk penguatan lanjutan setidaknya ke 1050. Ya, ada potensi untuk menguat ke 1050. Ini juga berhasil breakout EMA 20. Volume cukup bagus setelah beberapa waktu volume kecil. Memang belum menarik belakangan karena volumenya cukup kecil, namun volume perdagangan 13 Januari cukup besar, menandakan buyer yang cukup kuat di LSIP sehingga memang ada potensi untuk penguatan lanjutan di LSIP. Kita lihat broker dari tanggal 23 Desember. Ada akumulasi TP. TP punya 3 miliar, average price di 1000. Ya. Menarik karena masih belum terlalu jauh dengan average price TP KZ. Sebab closing di 1020. Selamat bagi sobat yang sudah akumulasi pelan-pelan LSIP di beberapa waktu yang lalu. Kita banyak tergimana dengan support di 940 ya, di sini, sekitar sini. Di last price 975. Memang sempat ada koreksi-koreksi, namun koreksi dengan volume kecil. Dan pada perdagangan ini 10 Januari sudah tampak seller habis ya. Tanggal 10 Januari sellernya sudah tampak habis, akhirnya tanggal 13 Januari harganya dinaikkan. Karena tampaknya sudah habis sellernya, tinggal mulai akumulasi lagi dan harganya ada potensi untuk penguatan kembali. Beberapa waktu sebelumnya ketika ada kenaikan kencang seperti ini, maka hanya spekulatif sifatnya ya. Spekulatif berharap bahwa akan ada kenaikan lanjutan dan benar ada kenaikan lanjutan. Namun kondisi saat ini tampaknya memang akan ada penguatan lanjutan ke 1050 ke 1100. Sebab diawali dengan konsolidasi. Sideways, akumulasi, lalu ada penguatan. Kemungkinan besar masih akan menguat. Apalagi ini asing terus akumulasi. Kita lihat dengan chart weekly. Dengan chart weekly ya menarik dengan chart weekly.
baru hari pertama di minggu ini, namun volume sudah lebih besar daripada beberapa waktu sebelumnya. Volume transaksi menandakan kembali adanya minat buyer di LSIP PP London Sumatera. Bertahan di EMA 50, mendasar pada chart weekly. Ada potensi untuk mengenal lanjutan ke 1050 jelas ya, 1050, 1100. Semoga silahkan akumulasi LSIP. Ini asing terus akumulasi, maka potensi uptrend untuk LSIP masih sangat besar. Mengingat memang tampaknya tahun ini akan menjadi tahun bagi sektor komoditas CPO. RSI stokastik dengan chart weekly golden cross. Lalu emiten lain yang menguat pada perdagangan hari ini adalah MDKA, Merdeka Copper Gold. Merdeka Copper Gold pada perdagangan 13 Januari 2025 menguat 4,61%. Secara bandermologi tanggal 13 normal. Yang masuk NI PDAK, yang keluar YP BKCC, asing ada masuk kembali 4,9 miliar, tipis. Kemarin ada masuk 45 miliar. Namun masih belum mampu menembus 1550 sehingga masih dalam kondisi downtrend. Apalagi volume transaksi pada perdagangan 13 Januari sangat kecil. Menandakan belum ada keseriusan dari buyer-buyer untuk mengangkat harga dari MDKA, sehingga sifatnya hanya pantulan biasa, belum ada konfirmasi bahwa akan ada pembalikan arah dari MDKA. Berarti wait and see terlebih dahulu untuk MDKA. Ini dengan time frame weekly, kita lihat dengan time frame daily. Ya, dengan time frame daily memang sudah ada 2 hari kenaikan, asing ada akumulasi, namun masih berada di bawah resisten 1550. Jika nanti berhasil breakout resisten 1550, maka akan ada tanda-tanda pembalikan arah. Namun kalau sobat trader juga ingin spekulasi buy dengan target TP di resisten juga dipersilahkan. Kemudian emiten berikutnya yang cukup aktif adalah MEDC. Medco Energi Internasional pada perdagangan hari ini open gap up karena harga minyak mentah yang mengalami penguatan. Secara bandermologinya ada akumulasi cukup besar oleh IF. Wow, IF masuk 20 miliar. Kita lihat grossnya masuk dan belum jualan. Average price di 1198. Volume transaksi cukup besar, berhasil breakout area sideways-nya, namun masih berada di bawah atau masih pas berada di atas di harga 1200 ya, level resistance psikologis. Closing di 1200 masih belum terbukti bahwa MEDC mampu breakout resistance 1200. Asing terus akumulasi, namun pergerakannya masih sideways di harga bawah. RSI stokastik sudah menunjukkan overbought, namun tampaknya masih akan ada penguatan lanjutan. Silahkan kalau sobat trader ingin spekulasi buy di MEDC, atur saja area entry-nya karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi pada perdagangan 13 Januari. Sebab pergerakannya yang tidak begitu volatil, baiknya ditunggu-tunggu saja di harga supportnya daripada kejar-kejaran harga, justru nanti di bawah turun. Kemudian Pani, yang pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam. Pantai Indah Kapuk 2. Pada perdagangan 13 Januari 2025 ditutup melemah 6,99% dikala anak induknya listing pada perdagangan hari ini ternyata Pani mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan di tanggal 10 Januari tampaknya ini hanya markup saja, diangkat ke atas lalu untuk jualan. Sempat ada pantulan pada perdagangan 10 Januari. Nah, ternyata pantulan itu hanya pantulan sesaat markup untuk kemudian pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi. Volume transaksi cukup besar yang tampaknya ini adalah volume seller.
Secara bandarmologi juga distribusi yang keluar YP, MG, TP, BB. Yang masuk XL, XC, KK. Ya, XL masuk 32 miliar. Floating loss. Untuk saat ini lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk PANI sampai nanti ada tanda-tanda bahwa PANI konsolidasi, lalu kita bisa cari area entry-nya lagi untuk PANI. Beberapa waktu sebelumnya di sini memang menarik karena kondisi RSI stokastik juga masih di tengah-tengah sini. Nah, pada saat ini kondisi RSI stokastiknya sudah overbook dan sudah dead cross, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu, biarkan koreksinya mereda. Ada potensi koreksi ke 16.125, ada potensi koreksi ke 15.570-an. $15.600. Ya, ini untuk PANI. Kita lihat dengan time frame weekly. Dengan time frame weekly ya masih wajar koreksinya. Masih dalam kondisi uptrend. Support berikutnya di MA50. Beberapa kali menahan koreksi PANI, MA50 menguat, MA50 menguat. Ada potensi kembali tertahan di MA50 kemudian menguat. Dipantau-pantau saja area entry-nya karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Kemudian PTRO. PTRO pada perdagangan 13 Januari 2025 sudah di markup. Ya, sudah di markup. Sesuai dengan gambar kita sebelumnya bahwa target kenaikan dari PTRO sudah tercapai sehingga rawan untuk terkoreksi dan pada perdagangan 13 Januari menguat 4,14% sampai closing, namun di awal sesi sempat ada penguatan dari last price sebesar 11,24%. High-nya ada di 3.760, kemudian bawah turun pelan-pelan sampai sempat terkoreksi ke 3.350, lalu closing di 3.520. Secara bandarmologi ada small distribusi yang keluar DP, KK, YUSS, yang masuk XL, PD, XC, SG. Benar-benar markup karena jelas asing jualan 155 miliar di PTRO pada perdagangan 13 Januari 2025. Mereka sudah akumulasi di harga bawah, sudah puas, distribusi di harga atas pelan-pelan, pada akhirnya markup terjadi di perdagangan 13 Januari dan mereka bisa jualan di harga atas. Selamat para pahlawan bursa XL, PD, XC, SG. Mari kita tunggu-tunggu lagi PTRO di dekat-dekat harga 3.000. Dengan kondisi strong uptrend dari PTRO seperti ini, jika ada koreksi yang cukup cepat, maka ada potensi untuk pantulan. Koreksi cukup cepat akan ada potensi seperti yang terjadi di Raja. Ya, pembahasan berikutnya Raja. Raja pada perdagangan 13 Januari terkoreksi 5,39%. Secara bandarmologinya small akumulasi oleh ODNI CD yang keluar AK BKRS. Asing kembali jualan 17,9 miliar. Volume transaksi cukup besar, namun volumenya adalah volume seller, sehingga ada potensi untuk Raja kembali terkoreksi pada perdagangan esok 14 Januari 2025. Support terdekat ada di 2.900-an. 2.900. Ya, sekitar sini. Pas dekat MA20. Jika ada koreksi ke sekitar sini, bisa dipantau, manfaatkan swing lagi untuk Raja. Apakah setelah anak usahanya listing, yaitu Ratu,
akan membuat kondisi dari uptrend Raja ini patah ataukah justru akan semakin menguat? Mari kita lihat. Yang mengkhawatirkan adalah tanggal 8 Januari ini. Tanggal 8 Januari ini ada markup di Raja cukup cepat di awal sesi lalu dibanting dan asing jualan. Ini yang terjadi pada PTRO pada perdagangan hari ini ya. PTRO pada perdagangan hari ini 13 Januari 2005 sama dengan Raja di tanggal 8 Januari. Di markup kemudian asing jualan. Bedanya adalah Raja ditutup dengan candle merah, PTRO tidak dengan candle merah. Namun sama-sama terjadi markup ke 3.700 ke atas. Kalau Raja ini sampai ke 3.800 high-nya, kalau PTRO tadi hanya sampai ke 3.760. Tunggu-tunggu saja di dekat-dekat 2.900-an untuk Raja. Yang penting secara teknikal masih ke atas EMA 20-nya, kita cari area entry di dekat-dekat sini. Kita lihat dengan akumulasi distribusi. Apakah ada pola bearish divergence? Tidak ya, masih wajar. Pantau-pantau saja dekat EMA 20. Kemudian emiten lain yang menguat dari sektor CPO ada TAPG. Triputra Agro Persada pada perdagangan 13 Januari menguat dan berhasil breakout resisten di 785. Menguat 5,90% secara bandermologi netral. Yang keluar GRZPKK yang masuk TP AKOD asing ada masuk 1,3 miliar. Tampaknya ini karena ada sentimen kenaikan minyak ya. Volume masih biasa. Yang paling menarik adalah volume dari L-SHIP tadi. Yang paling menarik volume dari L-SHIP dan volume di SNG. Kalau TAPG masih biasa, masih belum ada tanda-tanda penguatan yang akan cukup kuat seperti beberapa waktu yang lalu. Sehingga kalau memang sobat trader belum punya emiten dari sektor sawit, bisa pantau-pantau TAPG di dekat-dekat 775, 770, 765 sekitar area sini akan menjadi support terdekat dari TAPG. Jika ada koreksi silahkan spekulasi buy. Terakhir ada Wifi. Solusi sinergi digital yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi dan lock arah. Asing ada masuk 12 miliar. Secara bandermologinya netral ternyata. Semua akumulasi netral. Yang keluar YBXA, XLXC yang masuk MG, CP, BKAK. Asing ada masuk 12 miliar. Mari kita lihat grossnya. YB, CC masuk sudah jualan, MG masuk belum jualan, YB masuk sudah jualan lebih, YP masuk sudah jualan, AK ya namanya sudah banyak yang jualan untuk WiFi kecuali MG. Berhasil breakout previous high. Sebelumnya high-nya ada di 472 dan pada perdagangan hari ini closing di 474. Target 500 kemungkinan akan bisa tercapai untuk Wifi, solusi sinergi digital. Yang pada perdagangan hari ini langsung open gap up dan menguat cukup tinggi. Karena ada berita. Ada berita Hasim, Arwin Rashid, dan Fadel kompak pegang saham Surge Wifi. Ini beritanya bahwa mereka akan masuk atau secara resmi telah masuk dalam jajaran pemegang saham utama Surge, yaitu di Wifi. Sehingga bisa jadi memang karena news itu akan ada penguatan lanjutan ke 500. Namun kalau sudah kondisi seperti ini jangan dikejar, mengingat memang yang akumulasi juga tidak benar-benar akumulasi. Yang akumulasi sudah jualan. Kecuali ini bila akumulasi dan mereka benar-benar akumulasi, maka potensi untuk menguat ke 500 lebih cukup besar.
silahkan diatur area entry-nya jika memang masih ingin spekulasi buy di WIFI. Selamat kalau ada sobat trading beli, akumulasi pelan-pelan dan sabar untuk tidak cut loss meskipun di bawah turun ke 370. Selamat. Inilah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 13 Januari 2025. Kita lihat lagi di top gainer apakah ada yang kita bisa bahas. Empo, ARA, Ratu masih ARA, Kopi, JAR termasuk emiten sawit juga menguat. Mari kita lihat chartnya untuk JAR. JAR juga bagus volumenya. Beberapa waktu terakhir bertahan di support ya. Bertahan di support 300. Pada perdagangan hari ini menguat. Kita lihat akumulasinya netral. Kalau sudah melihat akumulasi netral seperti ini menjadi kurang menarik sebenarnya. Volumenya menguat, ada potensi untuk melanjutkan setidaknya bisa ke 344. Resisten berikutnya di 344. Lalu yang lain dah. Top loser kita lihat top loser Eral. MTEK kita lihat MTEK. MTEK pada perdagangan 13 Januari terkoreksi 4,76%. Serang lagi peak distribusi seperti kita bahas sebelumnya bahwa kemungkinan akan terbentur resisten di 550 dan benar terbentur resisten 550 terkoreksi. Selamat bagi sobat yang sudah take profit di harga atas. Mari kita tunggu-tunggu lagi di dekat-dekat 480. Kita pantau-pantau lagi untuk MTEK. Jika mampu bertahan di atas 880 maka silakan spekulasi buy. Target take profit di 550. Itu beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 13 Januari 2025. Mohon maaf untuk perdagangan esok 14 Januari 2025 tidak kita buatkan video trading plan. Namun nanti akan coba kita sempatkan untuk kita buatnya trading plan sebab screenernya sampai saat ini masih belum bisa membaca dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.